wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Mayangsani Margareta Pranesti. Saya biasa dipanggil Aurel. Jadi saya ini dari kelompok 7 ingin mempresentasikan analisis rasio profitabilitas dari 5 bank syariah di Indonesia. Pertama-tama saya akan menjelaskan perbankan syariah. Perbankan syariah ini segala sesuatu yang berkaitan tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta proses dan cara melaksanakan kelangsungan usahanya. Perjanjian atau akad yang terdapat di perbankan syariah ini harus patuh pada syarat rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam. Bank syariah ini terdiri dari 3 bank. Yang pertama ada Bank Umum Syariah atau BUS. Yang kedua ada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Yang ketiga ada Unit Usaha Syariah atau UUS. Bank syariah ini juga bisa didefinisikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasionalnya maupun produknya dikembangkan berdasarkan atau berlandaskan dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad. Kemudian saya akan menjelaskan pertumbuhan bank syariah di Indonesia. Bank syariah di Indonesia telah tumbuh pesat hingga membukukan aset sebesar 802,26 triliun pada tahun 2022. Ada 5 bank syariah yang berhasil mendulang aset paling besar di Indonesia, dan yang menjadi juara utama adalah PT Bank Syariah Indonesia atau BSI. Berdasarkan laporan perkembangan keuangan syariah yang dikeluarkan oleh OJK, bank syariah ini tumbuh 15,63% secara tahunan. Baik Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan juga unit usaha syariah ini sama-sama mencatatkan pertumbuhan positif pada akhir tahun lalu. Perbankan syariah ini membuktikan resiliensinya terhadap krisis dan mampu terus tumbuh positif sebagai industri senilai 802,26 triliun. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis rasio. Rasio keuangan ini adalah merupakan suatu kajian yang melihat perbandingan antara jumlah yang terdapat pada laporan keuangan dengan mempergunakan formula yang dianggap representatif. Kemudian rasio profitabilitas ini adalah perbandingan yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari pendapatan yang diperoleh. Selanjutnya saya akan menjelaskan rumus rasio profitabilitas. Yang pertama ada perhitungan BOPO atau belanja operasional terhadap pendapatan operasional. BOPO rumusnya adalah BOPO sama dengan total operating expense, total operating income dikali 100%, kemudian dibagi total operating income. Yang kedua ada perhitungan ROA atau return on asset. ROA ini adalah rumusnya profit before tax total asset dikali 100%, kemudian dibagi total asset. Yang ketiga ada perhitungan ROE atau return on equity. Nah, rumus ROE ini adalah ROE sama dengan net income equity dikali 100%, kemudian dibagi equity. Kemudian saya memasuki pembahasan utama kita adalah 5 bank syariah yang akan saya hitung rasio profitabilitasnya. Yang pertama ada Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia sebelum dilakukannya merger, besarnya rasio profitabilitasnya adalah untuk perhitungan BOPO-nya 1,33%, untuk perhitungan ROA-nya 0,81%, dan perhitungan ROE-nya 1,65%. Nah, sesudah di merger pada tahun 2021 itu rasio profitabilitasnya itu sekitar 1,61%. Kemudian pada di tahun 2022 pada triwulan pertama dengan perhitungan BOPO yaitu
74,02%. Untuk triwulan yang kedua 75,88%. Untuk perhitungan ROA pada triwulan pertama yaitu 2,08% dan triwulan kedua 1,98%. Untuk perhitungan ROE pada triwulan pertama 17,44% dan triwulan kedua 16,84%. Bank syariah yang kedua adalah Bank Muamalat. PT Bank Muamalat Indonesia membukukan laba sebelum pajak sebanyak 52 miliar sepanjang tahun 2022, tumbuh 316% dibanding laba tahun sebelumnya yang sebesar 12,5 miliar. Untuk perhitungan BOPO-nya pada Bank Muamalat ini pada triwulan pertama yaitu 96,93% dan triwulan kedua 96,62%. Untuk perhitungan ROA-nya pada triwulan pertama 0,09% dan triwulan kedua 0,09% juga. Untuk perhitungan ROE-nya pada triwulan pertama 0,84% dan untuk triwulan kedua adalah 0,53%. Bank yang ketiga adalah Bank BCA Syariah. Pendapatan berbasis komisi atau fee based income BCA Syariah ini naik sekitar 10,92% yang menjadi 30,46 miliar pada tahun 2022. Selanjutnya, rasio profitabilitas BCA Syariah ini juga membaik. Tingkat pengembalian ekuitasnya naik 99% basis poin menjadi 4,14% pada tahun 2022. Untuk perhitungan BOPO-nya pada triwulan pertama yaitu 84,9% dan untuk triwulan kedua yaitu 81,63%. Untuk perhitungan ROA-nya pada triwulan pertama yaitu 1,20% dan triwulan kedua yaitu 1,33%. Untuk perhitungan ROE-nya pada triwulan pertama sebesar 2,57% dan triwulan kedua 4,14%. Bank syariah selanjutnya adalah Bank BTN Syariah. Nah, Bank BTN Syariah ini pertumbuhan laba bersihnya adalah sebesar 80,12% secara tahunan. Bank BTN Syariah ini mencatatkan laba bersih yang melesat 80,12% menjadi 333,58 miliar per 31 Desember tahun 2022 dari 185,20 miliar di akhir 2021. Untuk perhitungan BOPO-nya yaitu untuk triwulan pertama 85,61% dan untuk triwulan yang kedua 86,00%. Untuk perhitungan ROA-nya pada triwulan yang pertama 1,20%, untuk triwulan yang kedua adalah 1,33%. Untuk perhitungan ROE-nya pada triwulan yang pertama 16,83% dan triwulan yang kedua yaitu 16,42%. Bank syariah yang terakhir adalah Bank BCB Syariah. Pada tahun 2022, Bank BCB Syariah berhasil mencetak laba bersih sebesar 101,7 miliar. Hal ini naik sekitar 364,45% banding pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 21,9 miliar. Untuk perhitungan BOPO-nya pada triwulan yang pertama yaitu 91,33%. Untuk triwulan yang kedua adalah 93,31%. Untuk perhitungan ROA-nya yaitu 0,70% dan triwulan yang kedua adalah 0,55%. Untuk ROE-nya pada triwulan yang pertama yaitu 5,14% dan untuk triwulan yang kedua adalah 4,02%. Kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan adalah bahwa di negara Indonesia ini mayoritas penduduknya adalah Muslim. Karena seperti yang kita tahu bahwa bank konvensional ini adalah bank yang memakai sistem bunga atau riba, di mana hal itu diharamkan oleh syariat Islam. Maka penduduk Indonesia yang Muslim membutuhkan bank dengan sistem keuangan yang syar'i dan mengikuti ajaran Islam.
Semakin bertumbuhnya perbankan syariah yang ada di Indonesia membantu perekonomian Indonesia di sektor keuangan yang dikonsepkan sebagai keuangan syariah. Dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwa perbankan syariah ini memiliki aset dan laba bersih yang tinggi, sehingga mengalami kenaikan dan berpotensi akan terus naik. Nah, perbankan syariah akan semakin dikenal banyak masyarakat dan bisa lebih unggul daripada perbankan konvensional. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan dan melihat video saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.